Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra, jurusan Sosiologi semester 7 dengan NIM 1188030058. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa itu sistem, apa itu pendidikan, dan apa itu sistem pendidikan. Sistem dalam bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti komponen, susunan, ataupun strategi. Secara sederhana, sistem ini merupakan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan memiliki suatu tujuan yang telah diharapkan sebelumnya. Kemudian, pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan diri pada manusia yang dimana proses pendewasaan diri ini melalui proses pembelajaran ataupun pelatihan. Kemudian, sistem pendidikan. Jika pendidikan disebut sebagai suatu sistem pendidikan, yang dimana secara sederhana sistem pendidikan ini merupakan suatu susunan ataupun komponen yang telah dirancang ataupun telah dibuat yang sedemikian rupa dan saling berkaitan satu sama lain, yang dimana komponen-komponen ini tujuannya untuk pendidikan, yang dimana memiliki fungsional untuk proses belajar mengajar dan tujuannya untuk pendidikan yang telah diharapkan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai pendapat pribadi mengenai gagasan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Menurut saya gagasan ini merupakan gagasan yang sangat bagus, karena gagasan ini adanya suatu 4 perubahan dalam gagasan tersebut. Yang pertama, adanya otonomi prodi baru. Kemudian yang kedua, adanya akreditasi melalui atau secara otomatis melalui Kampus Merdeka. Kemudian yang ketiga yaitu PTN BLU bisa berubah menjadi PTN Badan Hukum. Yang kemudian yang keempat, sistem SKS ataupun jam belajar berubah menjadi jam kegiatan. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya ketika gagasan ini diterapkan di negara kita tentu memerlukan kesiapan yang sangat matang, mulai dari kesiapan dari universitas itu sendiri maupun kesiapan dari mahasiswa itu sendiri, yang dimana jika kita melihat kualitas-kualitas setiap universitas tentu ini berbeda, dan ini tentu akan menjadi suatu ketimpangan di mana ketimpangan ini terjadi antara kualitas pendidikan ataupun kualitas universitas itu sendiri. Kemudian pada sistem akreditasi, yang dimana dalam gagasan ini bahwasannya akreditasi bisa dilalui secara otomatis melalui Kampus Merdeka. Namun sementara ini akreditasi pada saat ini diwajibkan 5 tahun sekali. Nah, ini menjadi suatu ketimpangan yang sangat jelas sekali pada sistem atau sistem yang ada dengan gagasan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu Talar Surat Al-Jirat ayat 56 berikut artinya beserta penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, dari penjelasan surat tersebut bahwasannya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah ini sendiri merupakan bentuk atau wujud dari ketaatan, kepatuhan maupun menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ibadah ini yaitu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah ini juga menjadi suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah memberikan nikmat yang tiada henti kepada kita semua. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana sih posisi kurikulum pada sistem pendidikan nasional di negara kita. Nah, posisi kurikulum pada sistem pendidikan Indonesia ini sendiri yaitu posisi kurikulum ini menempati posisi atau kedudukan yang sangat sentral ataupun sangat penting, yang dimana kurikulum ini menjadi suatu landasan ataupun arah gerak yang dimana kurikulum ini menjadi landasan ataupun arah gerak untuk pendidikan itu sendiri, yang dimana kurikulum ini sebagai bentuk tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk karakter siswa yaitu sesuai falsafah bangsa, yang dimana kurikulum ini juga diharapkan
bisa merubah sikap siswa, yaitu menjadi cerdas, terdidik, berilmu, cakap maupun terampil dan berbudi luhur. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu apakah pendapat pribadi mengenai ujian nasional yang dihapus? Menurut saya ujian nasional ini dihapus itu sangat setuju. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi ketika kita melihat pada hari ini gitu, bahwasannya ujian nasional ini ketika kita dilaksanakan pada pandemi ini akan membuang-buang anggaran negara, yang dimana lebih baik anggaran ini dialokasikan kepada yang lebih berkepentingan atau lebih dipentingkan. Karena lagi-lagi ujian nasional ini tidak menjadi patokan yang sangat penting, karena ujian nasional juga berdampak pada kecurangan siswa itu sendiri, yang dimana ketika terjadi ujian nasional ini akan menimbulkan banyak suatu kecurangan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, yang dimana dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kemudian ujian nasional juga ini tidak menjadi suatu bentuk ketertarikan yang sangat diminati bagi siswa, karena lagi-lagi ketika siswa ini dihadapkan dengan ujian-ujian ini tentu harus menguasai beberapa mata pelajaran saja, namun ketika di dunia luar tentu ini tidak sesuai dengan passion mereka masing-masing. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu mengenai apa isi gagasan Islam terpadu. Nah, Islam terpadu ini atau pendidikan Islam terpadu ini merupakan pendidikan yang di dalamnya itu terdiri pada hakikatnya yaitu konsepnya itu yaitu pendidikan Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana Islam terpadu ini menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan agama untuk pada siswa itu sendiri. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu mengenai Islam terpadu ini secara sederhana untuk mengembangkan potensi dari siswa itu sendiri, yaitu melalui potensi fikriyah, fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Kemudian pertanyaan yang ketujuh yaitu mengenai perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum ini merupakan suatu landasan ataupun arah gerak bagi pendidikan itu sendiri. Sedangkan pembelajaran ini merupakan suatu proses interaksi yang terjadi di dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa itu sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila bahasa saya kurang santun. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.